Pengertian umroh. Umroh adalah menziarahi Ka'bah pada suatu waktu untuk mengerjakan ibadah tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Pemberangkatan jemaah ke Jeddah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Al-Baqarah ayat 196. Bandara Jeddah. Perjalanan jemaah dari Jeddah ke Madinah membutuhkan waktu 7-8 jam. Kota ini dulu dikenal sebagai Yathrib. Setelah Rasulullah hijrah, beliau mengubahnya menjadi Madinah. Perjalanan ke Madinah. Hotel Madinah. Pahala solat di masjidku ini adalah 1000 kali lebih baik daripada solat di masjid lain kecuali Masjidil Haram. Masjid yang megah ini dikenal sebagai Masjid Nabawi. Masjid ini merupakan sejarah penting dalam perkembangan Islam. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, janganlah engkau mementingkan perjalanan ke tempat lain kecuali ketiga masjid, yaitu Masjidil Haram, masjidku, yaitu Masjid Madinah ini, dan Masjidil Aqsa. Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Keutamaannya seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu. Dalam sebuah hadisnya, beliau bersabda, di antara rumah dan mimbarku ada taman dari taman-taman surga, dan mimbarku di atas telagaku. Di sini merupakan tempat yang paling baik untuk berdoa. Disinilah Rasulullah SAW dimakamkan bersama dua sahabatnya, yaitu Abu Bakar Al-Siddiq dan Umar bin Khattab. Masjid ini dibangun oleh Rasulullah SAW sendiri pada tahun pertama Hijriah 622 Masehi setelah Masjid Quba ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. Saat di Madinah, jemaah akan dibawa berziarah ke Masjid Quba. Masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Masjid Quba ini adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW bersama sahabatnya saat hijrah. Barang siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian pergi ke Masjid Quba untuk melaksanakan sholat, maka dia mendapat pahala seperti melakukan umroh. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah SAW sering salat di Masjid Quba setiap hari Sabtu. Beliau pergi dengan menggunakan unta atau berjalan kaki untuk melaksanakan salat.
Jemaah juga akan dibawa menziarahi Masjid Al-Qiblatain. Peristiwa pergantian kiblat. Qiblatain artinya dua kiblat. Masjid Qiblatain ini merupakan sejarah penting dalam Islam karena saat itu terjadi pergantian kiblat. Saat Rasulullah sedang salat di masjid ini, wahyu turun agar Rasulullah mengubah arah kiblat dari Baitul Maqdis Palestina ke Ka'bah di Mekah. Kemudian, jemaah akan dibawa ke Syuhada Uhud. Makam Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Di Jabal Uhud ini pernah terjadi perang besar antara pasukan Islam dengan kafir Quraisy. Peperangan yang dikenal dengan Perang Uhud itu telah mengorbankan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan pejuang Islam lainnya. Di sini juga terdapat makam Sayyidul Syuhada, yaitu pemimpin dari para syuhada. Pasar Kurma. Jemaah juga bisa berbelanja di Pasar Madinah atau Pasar Kurma. Kurma yang paling disukai adalah kurma ajwa. Kurma ini merupakan salah satu kurma kesukaan Rasulullah SAW. Barang siapa di waktu pagi makan 7 biji kurma ajwa, maka pada hari itu ia tidak akan terkena racun maupun sihir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Suasana malam di Masjid Nabawi ini tidak pernah sepi dari jemaah yang ingin beribadah. Keberangkatan ke Mekah. Setelah mandi sunat ihram, inilah caranya memakai ihram. Bir Ali. Bir Ali atau Masjid Zulkhulaifah merupakan mikhat bagi penduduk Madinah atau yang datang dari arah Madinah. Salat sunat umrah 2 rakaat. Di sini para jemaah akan membacakan niat ihram. Sengaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya karena Allah Ta'ala. Dan di sini juga akan dimulainya larangan atau pantangan-pantangan ihram. Menutup kepala, memakai pakaian berjahit, menutup muka dan memakai sarung tangan, memakai wangi-wangian, memotong kuku dan menggunting rambut, bersetubuh dan menikah, menebang dan mencabut pohon, berburu. Masjidil Haram, tempat Ka'bah yang menjadi kiblat bagi seluruh umat Islam. Masjidil Haram ini merupakan tempat yang paling suci bagi umat Nabi Muhammad SAW. Karena disinilah terdapatnya Ka'bah yang merupakan kiblat bagi seluruh umat Islam. Di dalamnya juga terdapat sejarah yang sangat mengagumkan. Seperti Makam Ibrahim, Telaga Zamzam, Bukit Safa dan Marwa, serta Multazam. Dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa salat di masjidku, yaitu Masjid Nabawi, memiliki pahala 1000 kali, dan salat di Masjidil Haram di Mekah memiliki pahala 100.000 kali. Para jamaah akan melakukan tawaf rukun, dimulai dari Hajar Aswad, disertai dengan niat dan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan yakin. Bacaan niat tawaf.
Sengaja aku tawaf umroh keliling Baitullah 7 kali keliling karena Allah. Mudahkanlah bagiku dan terimalah ibadahku. Hijr Ismail. Hijr Ismail ini merupakan sebagian dari bangunan Ka'bah. Bangunan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mempunyai 4 sudut arah, yaitu rukun Iraki, rukun Syami, rukun Yamani, dan Hajar Aswad. Rasulullah SAW bersabda, antara rukun Hajar Aswad dan pintu Ka'bah yang disebut dengan multazam, tidak seorang pun hamba Allah yang berdoa di tempat ini tidak terkabul permintaannya. Multazam merupakan dinding Ka'bah yang terletak di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Tempat ini merupakan tempat yang paling baik untuk berdoa setelah selesai melaksanakan tawaf. Sa'i. Setelah mengerjakan tawaf, jemaah akan melaksanakan sa'i. Sa'i ini dimulai dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Bagi laki-laki disunatkan berlari-lari kecil pada tiang hijau. Allah berfirman, sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah sebagian dari syiar dan lambang agama Allah. Tahallul. Tahallul artinya mencukur atau menggunting rambut, paling sedikit 3 helai. Bagi jemaah yang ingin mencium Hajar Aswad, hukumnya adalah sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل. Rasulullah bersabda, "Salatlah kamu di sini jika kamu ingin salat di Ka'bah, karena itu termasuk bagian dari Ka'bah." Jemaah juga akan dibawa berziarah ke tempat-tempat di sekitar Mekah seperti Padang Arafah. Padang Arafah, tempat bertemunya Adam alaihissalam dan Hawa. Padang Arafah ini merupakan tempat wukuf bagi jemaah di saat musim haji. Di sini juga turun wahyu terakhir sebelum Rasulullah wafat. Allah berfirman, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan sudah kucukupkan padamu nikmatku, dan aku ridho Islam itu menjadi agamamu. Al-Ma'idah. Jabal Rahmah, artinya bukit kasih sayang, mengingatkan kita pada peristiwa saat Nabi Adam alaihissalam dan Hawa diturunkan ke bumi. Dari Padang Arafah, jemaah akan dibawa ke Mina. Bacaan saat melontar jumrah. Dengan nama Allah, Allah yang Maha Besar. Ini hukuman terhadap setan dan pengikut-pengikutnya. Di Mina ini terdapat 3 jumrah, yaitu jumrah al-Iurah, jumrah al-Qusta, dan jumrah al-Aqabah. Pada hari tasyrik, para jemaah diwajibkan melontar ketiga jumrah tersebut. Lontaran pada ketiga jumrah tersebut merupakan sebuah simbolik atas perjuangan Nabi Ibrahim yang diganggu setan saat akan menyembelih putranya Ismail. Kemudian jemaah akan dibawa menziarahi Gua Hira. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah. Al-Alaq ayat 1-3. Gua Hira merupakan suatu tempat yang bersejarah dalam Islam, karena disinilah
wahyu pertama diturunkan melalui Jibril kepada Rasulullah SAW. Gua Hira ini juga dikenal dengan nama Jabal Nur atau Gunung Cahaya. Tan'im, miqat bagi jemaah yang datang dari arah Mekah. Bagi jemaah yang ingin mengerjakan umroh sunat, mereka bisa berihram dan membaca niat di Tan'im. Kemudian mereka bisa melanjutkan melakukan tawaf, sa'i, dan rukun-rukun yang lainnya seperti biasa. Belanja di Mekah. Bagi jemaah yang ingin berbelanja, Kota Mekah menyediakan bermacam barang-barang yang menarik yang bisa dibawa pulang ke tanah air untuk dijadikan oleh-oleh dan kenang-kenangan. Tawaf wada, tawaf perpisahan atau tawaf terakhir. Sebelum meninggalkan kota Mekah, jemaah yang akan pulang ke tanah air atau pergi ke suatu tempat yang jauhnya melebihi 2 wilayah negeri atau kampung, haruslah melakukan tawaf perpisahan atau tawaf selamat tinggal. Antara satu umroh dengan umroh lainnya merupakan penghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.